berusaha menyembunyikan identitasmu sebagai pangeran kerajaan? Dan apakah kau tidak ingin mencari pendamping hidup? Apa maksudnya Ibunda Ratu? Aku ingin kamu menikah. Aku ingin melihat kamu bahagia dengan pasangan yang tepat. Tapi Ibunda, aku belum siap. Aku tahu, tapi aku sudah tua. Aku ingin melihat para cucu-cucuku sebelum aku pergi. Baiklah Ibunda, tapi bagaimana cara aku mendapatkan pasangan yang tepat? Sedangkan identitasku saja masih tersimpan rapi. Kemudian salah satu dayang yang berada di ruangan tersebut mengeluarkan. Izin Kanjeng Ratu, bagaimana kalau kita mengadakan sayembara? Benar Kanjeng Ratu, kita adakan sayembara dengan mengundang putri-putri terbaik negeri ini ke istana. Izin Kanjeng Ratu, karena identitas pangeran masih disembunyikan, bagaimana pada saat upacara penyambutan pangeran menyamar menjadi petani musuh dan biarkan pangeran mencari siapa yang benar-benar tulus kepadanya. Izin pangeran, bagaimana jika sebelum upacara dimulai, Anda menyamar menjadi pekebun istana? Itu ide bagus para dayang-dayangku. Kalian berdua sebarkan berita sayembara ini ke istana seberang. Sayembara akan dilaksanakan minggu depan. Baik pangeran, kami laksanakan. Berita sayembara yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan Balitar sudah menyebar ke beberapa kerajaan. Di sisi lain, di sebuah sungai yang terletak di ujung perbatasan, ada sekelompok dayang-dayang dari kerajaan Kalingga dan Nansarunai sedang mencuci baju dan tidak sengaja mendengar percakapan rakyat Balitar. Aku dengar minggu depan Ibunda Ratu Gusti Ayu mau mengadakan sayembara untuk pangeran. Iya, berita itu cepat sekali menyebar luas. Kira-kira siapa yang akan menjadi permaisuri pangeran? Apa kamu mendengar apa yang gadis-gadis itu bicarakan? Iya, aku mendengarnya. Sebaiknya kita segera beritahu Dewi Rati. Hei, sebaiknya kita segera beritahu Putri Manadari tentang berita ini. Iya benar, ini sungguh kabar gembira. Sudah pasti Putri akan langsung mengikuti sayembara itu. Para dayang pulang menuju istana masing-masing dan segera memberitahu tentang berita sayembara itu. Di taman istana, Ampun Gusti Putri, hamba membawa sebuah kabar penting. Tenanglah dayangku, kabar apa yang membuatmu begitu tergesa? Paduka Dewa Agung mengadakan sayembara agung Gusti. Seluruh putri-putri terbaik negeri diundang. Apa? Sayembara katamu? Itu sangat menarik. Mungkin ini saatnya kerajaan Jawa menunjukkan keunggulannya. pindah ke sisi lain panggung, Putri Kalimantan berdiri gagah, dayang Kalimantan masuk. Ampun Putri, hamba membawa berita dari kerajaan Balitar. Katakan, Telah dibuka sayembara oleh Paduka Dewa Agung, banyak kerajaan akan mengirim wakil terbaiknya. bagus. Aku tidak akan tinggal diam. Kerajaan Kalimantan harus ikut serta. Tak terasa waktu sudah berlalu, sayembara sudah dekat, waktunya adalah besok. Dan para putri-putri dari kerajaan sudah mulai berdatangan ke istana Balitar. Namun di dalam istana, Ratu, Pangeran, dan dayang-dayang sedang berdiskusi tentang upacara penyambutan besok. Tak terasa, besok adalah hari di mana sayembara dilaksanakan. Kira-kira nanti siapa yang akan menjadi permaisuri pangeran? Tapi Ibunda, bagaimana aku bisa tahu putri mana yang benar-benar tulus kepadaku? Itu semua ada pada keyakinan hatimu, anakku. Baiklah Ibunda, karena identitasku belum terbongkar, aku memiliki rencana. Dayang, siapkan baju petani untuk aku kenakan. Siap, Pangeran. Pangeran apa? Pangeran yang menyamar. Bukan CEO ya. Jika bukan CEO ya pangeran. CEO, pangeran. Pangeran yang menyamar.
Lah ngapunya ditinggal gawe gue? Apa gawenya di belakang? Tuh di belakang layar. Oh nya nyamar kali. Oh ganti baju. Iya betul ganti baju. Tapi pas awal tadi tidak ada sebanyak itu anak-anakku ke foto. Pas awal. Siap. Kenapa tadinya ikunya kami? Ada siap tadi. Dasar petani lusuh, bodoh. Apakah kau tidak melihat ada orang di sini? Maafkan saya Tuan Putri, saya tidak sengaja. Tidak mau memaafkanmu. Lihat, Sabar. Di sisi lain, Putri Mandodari dan para dayangnya sampai di istana dan terpukau dengan keindahan serta kemegahan istana Balita. Namun kekaguman itu Saya tidak sengaja. tidak. Aku tidak mau memaafkanmu. Ada saat Di sisi lain, Putri Mandodari dan para dayangnya telah sampai di istana dan terpukau dengan keindahan serta kemegahan istana Balita. Dasar petani lusuh, bodoh. Apakah kau tidak melihat ada orang di sini? Maafkan saya Tuan Putri, saya tidak sengaja. Tidak, aku tidak mau memaafkanmu. Apakah kau tidak lihat? Gara-gara ulahmu yang ceroboh itu, gaunku yang cantik menjadi kotor. Maafkan saya Tuan Putri, saya benar-benar tidak sengaja. Kau mau aku memaafkanmu? Cuy, tidak semudah itu. Kau harus bersujud di kakiku jika kau mau aku memaafkanmu. Demi penyamaran, Dewa Agung pun rela bersembah sujud kepada Putri Mandodari. Namun saat Dewa Agung hampir sujud di hadapan Putri Mandodari, Dewi Ratih pun tiba dan segera menolong Dewa Agung. Tunggu, berdirilah wahai Pak Petani. Jika kau memang tidak sengaja, tidak seharusnya kau bersembah sujud untuk meminta maaf kepadanya. Kau sungguh tidak pernah berubah, selalu saja merendahkan orang yang berada di bawahmu. Minggir, ini bukan urusanmu dasar putri jelek. Aku tahu parasku memang tak secantik dirimu, tapi aku tidak seangkuh dirimu. Halah, omong kosong. Hari sayembara telah tiba. Para dayang kerajaan Balita bersama dengan siap menyambut para peserta sayembara dengan untuk para putri kerajaan dan para putri dari kerajaan Kalinga dan kerajaan Bangsa sudah datang bersama dengan para dayang-dayang cantik mereka.
Sungguh, para garis-garis ini sangat cantik. Aku sudah tidak sabar siapakah yang akan dipilih oleh pangeran. Baiklah, sayembara akan kita mulai. Mari kita mulai dari kerajaan Kalingga. Baiklah, dilanjutkan dengan peserta terakhir dari kerajaan Nansarunai. Para peserta dari dalam istana sudah memilih siapa yang akan menjadi permaisurinya. Kemudian setelah para putri-putri dari kerajaan menampilkan tariannya, Dewa Rumput keluar untuk memilih siapa yang tepat untuk dirinya. Ibunda, aku sudah memilih siapa yang akan kujadikan permaisuri. Baiklah, putusan ada di tanganmu, anakku. Hei kau petani lusuh, ada gerangan apa kau ada di wilayah istana bersanding dengan Ibunda Ratu? Jaga ucapanmu, Mandodari. Bersikaplah yang baik. Simpan dulu sikap angkuhmu itu. Jaga ucapanmu. Siapa yang kamu sebagai petani rusuh? Dia ini pangeran kerajaan Balitar. Mandodari mendengar ucapan itu, raut wajahnya langsung berubah menjadi menyedihkan. Perasaan kaget bisa sekali bercampur menjadi sakit. Sial. Baik, di sini aku sudah menentukan siapa yang akan kujadikan permaisuri. Aku akan memilih Dewi Rati sebagai permaisuri. Khusus yang guru bahasa Inggris. Tak kusangka kau memilih diriku, pangeran. Apa? Sungguh benar-benar kau memilih dia? Pilihanku sudah tepat. Aku mencari istri yang benar-benar tulus kepadaku, bukan karena harta atau kekuasaan semata. Dan aku tidak suka wanita angkuh sepertimu. Demikian sayembara telah usai. Akhirnya Dewa Agung menemukan wanita yang akan menjadi pasangan hidupnya. Sayembara telah ditutup, kemudian satu persatu orang yang berada di istana
Putri, bagaimana kalau kita culik saja Dewi Ratih? Ya, benar Tuan Putri. Tapi, bagaimana caranya? Bagaimana kalau kita bekap Dewi Ratih dan kita bawa ke tempat gudang tua? Ide yang bagus para dayang-dayangku. Hahaha. Dewi Ratih yang merasa bosan di dalam istana pergi keluar istana untuk melihat tanaman-tanaman yang berada di halaman istana. Namun tiba-tiba entah seseorang dari mana tiba-tiba membekap Dewi Ratih dari belakang membawanya ke gudang tua yang berada tak jauh dari istana. Wahai para dayangku, aku ingin keluar istana. Aku sangat merasa bosan di sini. Baiklah Putri, apakah Putri perlu ditemani? Tidak, terima kasih dayangku. Baiklah Putri, jika perlu bantuan panggil saja aku. Tak lama setelah Dewi Ratih pergi keluar saat ia sedang melihat tanaman di luar, tiba-tiba ia dibekap seseorang. Siapa kau? Apa yang kau mau? Tolong! Tolong! Namun sayang, Dewi Ratih sudah lemas terpengaruh oleh racun yang digunakan untuk membekalnya. Tanpa disadari, salah satu dayang pangeran melihat kejadian itu. Dewa Agung yang merasa bosan mencari Dewi Ratih dan menanyakan keberadaan Dewi Ratih pada dayang untuk diajak mengelilingi desa dan menyapa para rakyat sekitar. Wahai para dayang-dayang, di mana Dewi Ratih? Kenapa aku tidak melihatnya sedari tadi? Tadi aku melihatnya Pangeran. Kalau tidak salah, tadi Dewi Ratih pergi keluar untuk melihat tanaman-tanaman di sekitar. Setelah mendapat jawaban dari para dayang, Dewa Agung pun pergi keluar untuk mencari keberadaan Dewi Ratih. Namun nihil, tak ada seorang pun di luar istana. Kemudian ia menanyakan keberadaan Dewi Ratih kepada Ibunda Ratu. Ibunda, apakah kau melihat Dewi Ratih? Tidak, aku tidak melihatnya sedari tadi. Bukankah ia bersama para dayang? Lantas pergi kemana Dewi Ratih? Izin Pangeran, hamba tadi melihat Dewi Ratih diculik dan dibawa pergi. Tetapi hamba tidak melihat wajah penculik itu. Apa? Siapakah yang berani-beraninya menculik Dewi Ratih? Di sela-sela kemarahan dan kepanikan Dewa Agung, ia teringat akan salah satu sahabatnya yang mencari keberadaan Dewi Ratih. Ia adalah Hanoman, monyet putih berhati baik dan sangat dipercayai oleh Dewa Agung. Hai sahabatku, apakah kau bisa membantuku? Apa yang perlu aku bantu, Dewa? Dewi Ratih, calon permaisuriku, telah diculik oleh seseorang. Tolong aku bantu cari keberadaannya. Ini adalah makanan sehariku. Baik, akan aku laksanakan perintahmu. Setelah mendapat perintah dari Dewa Agung, Hanoman pun mulai bergegas melaksanakan ritual untuk keberadaan Dewi Ratih. Dan dia menemukan tempat di mana Dewi Ratih disandra bersama Dewa Agung untuk menyelamatkan Dewi Ratih. Sesampainya di lokasi, ia mengintip Manodari dan para dayang sedang membakar Dewi Ratih. Aku rasa menculik dirimu itu adalah ide yang sangat bagus. Dengan begitu, aku bisa menikah dengan Dewa Agung dan kau akan menjadi bangkai di sini. Jadi kau adalah dalang dari semua ini. Apa yang kau inginkan, Bidadari? Lepaskan aku. Ini adalah permainan yang sangat menyenangkan, Tuan Putri. Di sisi lain, Hanoman dan Dewa Agung mendengar percakapan dan mulai merencanakan penyelamatan Dewi Ratih. Tiba-tiba, Mencicip permainanmu, Putri. Trikmu ini adalah trik murahan. Sial, bagaimana kau tahu
keberadaanku di sini? Apakah kau lupa bahwa aku adalah keras sakti yang bisa mencari keberadaan siapapun dan dimanapun? Para Dayang, serang dia! Di sisi lain Dewa Agung diam-diam pergi menyelamatkan Dewi Ratih. Aku akan menyelamatkanmu. Terima kasih pangeran. Kalau tidak ada dirimu, pasti aku akan menjadi bangkai di sini. Sungguh tidak kusangka kamu melakukan hal selicik ini, Madodari. Maafkan aku, Dewa Agung. Aku menyesal telah melakukan semua ini. Semua ini kulakukan hanya untuk dirimu. Lantas, jika tidak denganmu, dengan siapakah aku akan menjalankan hidup? Denganmu, apakah kau bisa memaafkan semua sifat burukku? Asal kau mau berubah, aku siap menjadi pendamping hidupmu. Berarti, maafkan kesalahanku. Aku tahu ini adalah tindakan yang buruk. Aku janji aku akan merubah semua sifatku. Iya, aku maafkan kau, wahai Madodari. Tapi dengan satu syarat, kau harus berubah. Akhirnya persaingan berujung perolehan itu berarti damai dan mereka akan menemukan masing-masing hasil. Royal Princess Madodari and Hanuman also fulfill happiness. They will loyal protecting the kingdom and his people with knowledge and wisdom. Dewa Agung and Dewi Ratih will the kingdom justly and wisely. Beri tepuk tangan untuk 12 AKL 1 luar biasa. Dari AKL 1 silakan Silakan langsung absen juga ya. propertinya silakan dibereskan dulu. Sangat luar biasa ya Pak. Absen. Kostumnya sangat luar biasa Sayembara sekali. cinta pangeran. Sayembara cinta Agung. pangeran. Oke. Cuaca sudah mulai panas sayangnya Bu. Iya. Agak-agak mundur ya. Ya, yang merasa panas silakan pindah nak, cari tempat teduh. Iya boleh. Akik mecah dulu kamu. Ada ya bertanya dulu dong sama Iya. Dewan Buruh. Kita tadi ada pertanyaan. Door prize-nya. Sambil nunggu mereka absen ya Pak ya. Iya. Door prize-nya kemana nih Bu? Jalan-jalan kemana door prize-nya? Jalan-jalan ke kemana? Amerika. Amerika jangan, ada perang nanti. Kasihan bapak ibunya nanti suruh ikut perang. Iya. Silakan untuk absen dulu. Ini penampilan terakhir ya dari 12 AKL 1. Iya. Besok itu ada lagi 3 Pak. Ada 3 penampilan lagi. Ada dari 12 TKJ 2 grup A. Dan ada dari kelas TBSM 2. Ada dari APHP. Dan besok itu ada bintang tamu lagi Bu. Ada bintang tamu lagi. Iya. Ada door prize Ada door lagi. prize lagi. Rugi dong tidak sekolah. Bintang Jangan tamu. bubar dulu. Penonton mau kemana nih? Kan disuruh cari tempat teduh. Kok malah bubar semua nih? Belum pulang. Belum Nak. pulang. Kita pulang habis asar. Iya, door prize-nya masih ada 1 lagi loh. Iya, selamat. Wah, rugi banget. Lumayan Bu, jalan-jalan. Iya, lumayan.